Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Mana kabarnya? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Nah, hari ini kita akan belajar PPKN dengan Ibu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Muhammad Repal. Dan doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Muhammad Repal. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Aira, pimpin untuk bernyanyi. Tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Kelas 7C, semuanya berjumlah 25 orang ya. Tidak hadir 6 orang, ada yang sakit. Tadi sudah japri ke Ibu. Apa kita doakan yang tidak bisa hadir, semoga segera sehat kembali. Ya, anak-anak jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan. Ya, dimanapun kita berada, walaupun kita belajarnya masih daring, tetap kita harus semangat ya. Dan kita berdoa semoga negara ini segera bebas dari pandemi COVID-19. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu akan mengingatkan kembali materi kita minggu yang lalu. Ya. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Siapa yang masih ingat? Kapan perumusan UUD 1945 dilaksanakan? Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, itu masih ingat, betul. Alhamdulillah, kalian masih ingat materi kita minggu lalu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, hari ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materinya, apa itu keberagaman? Ya, beragam itu adalah bermacam. Beragam itu bermacam-macam. Ya, kalau seragam itu kan satu macam ya. Nah, kalau beragam itu bermacam-macam. Kalau keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, seperti itu. Sekarang perhatikan oleh kalian, di sekitar tempat tinggal kalian, apakah agamanya berbeda? Tetangga kalian di sebelah-sebelah rumah. Berbeda tidak? Nah, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada faktor yang menyebabkannya. Apa saja faktor penyebab keberagaman pada masyarakat Indonesia? Kita lihat. Ya. Nah, ini yang pertama. Letak strategis wilayah Indonesia. Ya. Kalian perhatikan di sini ada peta. Ya. Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Ya, Samudra Pasifik dan Samudra India, benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi Indonesia itu letaknya sangat strategis sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Makanya bangsa asing mudah sekali masuk ke wilayah Indonesia. Ya. Kenapa sih di Indonesia itu ada orang Arab, ada orang Cina, ya, ada orang India, karena mereka masuk lewat sini. Nah, awalnya mereka untuk apa datang? Untuk berdagang. Selain berdagang, mereka menyebarkan agamanya. Selain menyebarkan agamanya, mereka ada yang menyebarkan kebudayaannya. Ada yang sampai menikah dengan orang Indonesia. Ya, sehingga tidak aneh. Kenapa ya si ini mah mukanya tikus orang bule? Kenapa si ini mah mukanya kayak orang Arab? Karena itu. Ya, dari sini awalnya. Bisa dipahami?
Nah, itu faktor yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu adalah kondisi negara kepulauan. Keberagaman apa yang disebabkan oleh kondisi negara kepulauan? Yaitu keberagaman suku bangsa. Ya, orang yang tinggal di Pulau Jawa itu suku bangsanya berbeda. Suku bangsa berbeda, bahasa berbeda, sistem kekerabatan berbeda, adat istiadat berbeda, rumah adat berbeda. Ya, seperti itu. Yang ketiga, apa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Itu adalah perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam. Apa yang beragam pada perbedaan kondisi alam? Dilihat dari mata pencaharian. Ya, mata pencahariannya orang yang tinggal di pantai dengan yang tinggal di pegunungan sama atau tidak? Tidak, Bu. Berbeda. Apa yang berbeda? Kondisi alamnya, Bu. Nah, kondisi alamnya. Orang yang tinggal di pantai, mayoritas mereka mata pencaharian sebagai apa? Sebagai nelayan. Kemudian orang yang tinggal di pegunungan? Petani. Orang yang tinggal di dataran tinggi? Bercocok tanam juga, petani juga, dataran rendah pun sama seperti itu. Ya. Nah, masyarakat yang berbeda mata pencaharian, otomatis kebiasaan hidupnya pun akan berbeda atau beragam. Ya, seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, faktor penyebab keberagaman itu adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Contoh, kita tinggal di Pulau Jawa, ya. Kita tinggal di Pulau Jawa. Kita bisa dengan sangat mudah mau pergi kemanapun, kapanpun, transportasi baik darat, laut, dan udara itu selalu ada. Terutama darat ya. Ada bis, ada kereta, ada angkutan umum, ada Grab, dan lain sebagainya. Ya, tetapi orang yang tinggal di daerah Papua, daerah Maluku, belum tentu mereka bisa pergi kapan saja. Mau ke Jakarta hari ini juga belum tentu. Ada nggak pesawatnya? Ada nggak kapalnya? Ada nggak mobilnya? Seperti itu. Berbeda dengan kita yang sangat dengan mudah bisa pergi kemanapun dan kapanpun. Begitupun dengan komunikasi. Kita SMP model walaupun sedang dalam masa pandemi bisa belajar walaupun secara daring karena komunikasi kita lancar. Ya, hampir seluruh siswa itu memiliki HP, ada yang memiliki laptop. Tapi di daerah lain itu tidak bisa dilaksanakan daring. Mereka tatap muka terbatas atau luring, ya, karena kondisi mereka yang tidak memenuhi syarat. Yang terakhir, yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, jadi masyarakat itu ada yang welcome terhadap perubahan, ada yang tidak mau menerima perubahan. Ya, contohnya misalnya orang Baduy Dalam. Orang Baduy Dalam itu tidak mau teknologi masuk ke daerah mereka. Mereka mempertahankan tradisi leluhur mereka. Jadi dari dulunya seperti itu saja sampai sekarang turun temurun. Ya, mereka tidak mengenal internet, tidak mengenal HP, tidak mengenal alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Ya, tapi Baduy luar mereka welcome terhadap perubahan. Ya, mereka mau menerima perubahan yang terjadi pada negeri ini. Ya, arus globalisasi yang masuk mereka terima walaupun tidak seluruhnya. Tetap mereka memfilter seperti itu. Ya. Yang berikut, apa saja keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia? Yang pertama ada keberagaman suku bangsa, yang kedua ada keberagaman agama atau kepercayaan, yang ketiga ada keberagaman. Yang ketiga ada keberagaman ras, dan yang keempat ada keberagaman antar golongan. Nah, materinya sampai di situ bisa dipahami anak-anak? Jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok ya. Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nama-nama kelompoknya sudah Ibu share ya lewat WhatsApp group ya, di Kaijala juga ada. Nah, silakan anak-anak perhatikan ada LKPD yang harus dikerjakan di situ ya. Ibu sudah share.
Silakan didiskusikan oleh anak-anak. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajid. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerima masyarakat terhadap perubahan. Ya, baik. Ya, Bu. Baik, kita kasih applause untuk kelompok 2. Semuanya, Ibu lihat penampilannya sudah sangat baik, walaupun ada beberapa mungkin karena faktor sinyal yang kurang kuat ya sehingga suaranya putus-putus. Tapi secara keseluruhan dari setiap kelompok itu sudah menampilkan jawaban yang sangat tepat. Terima kasih, penampilannya semuanya luar biasa. Nah, anak-anak, ya. Nah, sekarang setelah kalian berdiskusi, Ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan secara individu, ya. Di kalian kerjakan, Ibu share lewat WhatsApp dan Kaizala, ya. Ibu lihat di sini di survei sudah ada semuanya, ya. Sekarang kita tarik kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan dari tadi terkait faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu ada berapa faktor? 5. Ada 5. 1, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, Kondisi negara kondisi negara kepulauan. Nopal, betul. Yang ketiga, Perbedaan kondisi alam. perbedaan kondisi alam. Yang keempat, Perbedaan keadaan transportasi. transportasi dan komunikasi. keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, Penerima masyarakat terhadap penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada 5 faktor penyebab keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kemudian keberagaman apa saja yang ada pada masyarakat Indonesia? Keragaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa. keberagaman agama dan kepercayaan, Keberagaman ras, keberagaman antar golongan. antar golongan, ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar lebih seru lagi nih tentang berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, Ya, Bu. seperti itu. Nah, sekarang kita refleksi anak-anak, ya. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Nambah ilmu. Menambah wawasan, menambah ilmu. Yang tadinya kita tidak tahu keberagaman, sekarang kita menjadi tahu. Ya, kita tidak tahu faktor penyebab keberagaman Indonesia kenapa bisa seperti ini. Kita menjadi tahu seperti itu, ya. Kemudian, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Mengenal keragaman. Oh iya, kita bisa jadi mengenal keberagaman. keragaman. Kemudian kita mampu bersyukur memiliki negara yang kaya akan keberagaman. Kemudian, apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Menghargai. Menghargai perbedaan yang ada, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, usai sudah pembelajaran kita pada pagi ini, ya, kalian sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.